Indonesia Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang saya sudah berada di Penatuna, tepatnya di Klenteng Topap Senkyun. Ya. Ini hadir kami di sini dalam rangka ya sebentar lagi waktu sedang bergulir ini akan dilaksanakannya kegiatan perayaan ulang tahun ya. Yang ulang tahun ini siapa nih Bang Niko ya? Yang ulang tahun itu sifu kami, Topap Senkyun. Topap Senkyun yang ulang tahun. Tapi saya lihat ini di samping Bang Niko ini ada seorang ibu yang cantik jelita, Ini adik saya yang luar yang memang biasa. sangat-sangat cantik ini. Iya. Sampai hari ini saya tetap kagum sama beliau ini ya. Kenapa penampilan yang karismatik, yang luar biasa, apalagi kalau sifunya yang datang, yang hadir. Wah, kita sendiri pun tak berani mendekat ya. Kita berani ya? Nggak berani oh Bang Niko. Kalau nggak berani. Nah, di sebelah Bang Niko ini ada ibu ya, seorang ibu, istrinya Pak Akong ya, Tatung Senior. Ini juga ya sebagai orang tua dari Bang Niko ya. Karena Bang Niko bersama keluarga di sini ya sudah sama dengan keluarga sendiri lah ya, begitu ya Bang Niko ya. Iya, benar memang keluarga sendiri, keluarga besar. Keluarga besar ya di Topap Senkyun. Ini saya mau tahu juga ibu ini kira-kira usianya berapa nih Bu ya? 33 tahun. 73 tahun Bu ya. Tapi masih nampak seperti 37 tahun tante saya. Iya, seger sekali ya. Sungguh luar biasa beliau. Kira-kira ini hari-hari yang dimakannya apa Bu? Ibu nyesit mai bahaya sekian kong. Yang jelas makan nasi tante saya. Jelas makan nasi ya. Tapi bisa sesegar ini loh. Kenapa? Sekian kong yung mai mit kiada yung mai Usia 73 tahun tuh bukan tanggung-tanggung. Itu usia yang memang antara segar dengan antara ya down gitu ya. Down ya, tidur ataupun tapi yang jelas setiap hari di sini tante saya pembawaan yang selalu riang. Dia nggak mau yang galau-galau. Oh gitu. Nah, ada makan, ada yang bisa disaksikan dan tawa terus sudah seperti ini, seperti sekarang. Yang sudah jelas saya melihat ibu ini usia 73 luar biasa, masih tegar ya. Tegar, segar ya. Nah seperti memang nggak ada beban ini dah yang mungkin menyebabkan kita ini bisa lebih awet, lebih tahan dalam. Sebenarnya memang begini, dunia tuh yang penting jangan ada tekanan. Iya ya. Kalau ada tekanan segala sesuatu akan terhambat semua. Iya. Hati tertekan berarti semua saluran juga tertekan, peredaran darah tertekan, pikiran tertekan. Tersumbat semua ya Bang Niko ya. Nah yang sudah jelas ini efek dari hati tertekan tadi. Sebenarnya rahasia itu mau kelihatan awet muda tuh enggak susah. Yang penting dari sejak lahir sampai kita ke jenjang usia tua tuh perawakan selalu riang. Jangan pernah merasa ada tekanan. Nah, itulah satu obat awet muda. Awet muda. Bener nggak Bu tuh kira-kira? Di sini mau tovan soalnya. Tapi yang paling penting ada makanan dimakan. Ada saya nggak ada pantang. Pokoknya yang tak ada racun dia sikat habis. Iya. Ada waktu mau istirahat ya. Ada waktu lagi mau rekreasi. Walaupun rekreasi di depan rumah bersama bunga-bunga itu rekreasi juga Bu ya. Nah ini juga Bang Niko yang tidak kalah pentingnya, kita lihat di sebelah Bang Niko ada seorang ibu cantik ya. Iya, ini adik saya. Nah yang sangat mengagumkan ini tidak satu jerawat pun yang ada tumbuh di wajah beliau ini ya. Saya juga sering sudah mau bertanya, tapi nggak pernah dia mau bocorkan rahasianya ke saya. Iya ya. Ini saya ada sikit-sikit loh, nih ada jerawat, tapi dia punya itu, ayo, licin. Ini beliau ini tidak sama sekali ada jerawatnya Bang Niko ya. Ini apa kira-kira obatnya nih Ceh? Apa rahasianya? Keturunan. Oh, keturunan. Iya. Betul, tante saya juga nggak ada jerawat loh Bang. Ini ibu ini mulus bener muka ya sampai seusia begini ya. Kerutan pun tidak ada ya. Iya. Nah terutama biasanya kerutan dulu yang ngantem muka kita ya. Iya. Nah ini Ceh, kira-kira namanya siapa nih Ceh? Susian. Hah? Susian. Susian. Meciusian. Susian ya.
Ya, sama dengan adik kita yang namanya Asian juga ada sian-sian ujungnya ya. Nah, itu. Ini kira-kira usia ibu ini berapa nih? Udah hampir 40. 40. Hmm. Wow. Anak berapa 2. putranya? 2. 1 cewek 1 cowok. 1 cewek, 1 Satu cowok. pasang. Sepasang lah ya. Iya. Nah, kemudian suami Kerja. Suami kerja. di mana? Di Singkawang Ada atau di di luar? Singkawang, kerja. Oh, kerja di Singkawang ya. Ini sepertinya familiar sekali wajah si Aceh ini ya. Nggak ada banyak beban ini Oh, dia kayak. mana ada beban. Tiap hari jumpa itu udah giginya kelihatan dulu. Iya, Nah, belum ngomong pun udah kelihatan. iya. Ini satu hal ya yang kita perhatikan, kebanyakan kita lihat gigi kita ini kebanyakan cepat menguning karena juga banyak makan makanan yang panas-panas, minum yang panas-panas. Ini si Aceh ini giginya orang makin menguning dia makin memutih. Kasih tahu rahasia. Ini apa nih kira-kira rahasianya ini? Tak ada bunyi. Ada bunyi. Apa Aceh kira-kira Aceh? Sekarang kan kok yang gampang kan. Zaman kini ini sekarang itu dokter-dokter spesialis gigi itu bang, mau seputih apa pun Iya. udah gampang. Oh iya berarti di amplas ya kayaknya nih Bang Niko ya. Nggak tahu deh saya nggak ngikut waktu dia pergi. Nah kemudian juga kita pengen tahu nih si Aceh ini sering saya lihat bertatung ya. Iya. Udah kira-kira waktu Aceh pengalaman tatungnya ini tahun berapa Aceh kedatangan ini? Sipu, Udah 5 tahun yang lalu bang. ya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Ini ceritanya gimana nih Ceh? Ini sih begini bang, ini kan memang dari keturunan semua bertatung gitu kan. Pas kebetulan adik saya ini juga terpilih juga. Jadi begitu lahir takdir juga ada bawa sebagai seorang tatung. Nah, cuman begitu waktunya sampai baru 5 tahun yang lalu. Pas kebetulan waktu itu cap gome juga. Iya. Oh berarti masuknya pas cap gome Iya, juga ya? Pas cap gome. Nah kira-kira waktu pertama kali Sipu datang menghampiri Raga Aceh ini gimana perasaan Aceh kira-kira? Oh, ini sih nggak mau nggak. Ini namanya juga kalau Sipu mau datang dia tuh nggak ngomong-ngomong bang. Tetap dia paksa masuk dulu. Iya. Iya tapi perasaan setelah jadi, setelah masuk Sipu keluar, perasaannya nih gimana kira-kira? Yang jelas capek tetap dapat. Yang Capek sudah jelas ya Bang Niko ya? Sebelum ini dia kan ada sesi. Dia mau sebelum masuk itu pasti perasaannya itu lain sekali. Iya galau kayaknya ya. Kayaknya ada udah apa? Ada tekanan gitu. Ada barang tekan gitu. Tapi perasaan tetap berdegup. Ya Itu jalan jelas itu yang pertama. kayak gimana ya? Ya. Grogi ada, pokoknya Grogi sih enggak, dia tetap perasaannya dia kan kacau kan hatinya itu rasanya berdegup kencang gitu. Itu enggak tahu yang lagi. sudah jelas sangat tidak enak gitu ya. Iya. Nah, kalau Aceh merasakan gitu juga kira-kira? Iya. Nah, seperti apa kira-kira degupannya itu? Mungkin mesin lono sih Ah, mah. mesin lono. Rasanya kayak apa? Wah perasaannya galau sekali gitu bang, berdegup, degupannya kayak habis berlari gitu. Oh gitu. Nah kemudian si Aceh ini tahu pada waktu itu kondisinya itu bahwa itu adalah Sipu yang hadir di Raga Aceh ini dari mana taunya ini? Nanti ya, waktu itu enggak tahu bang. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Siapa yang datang pun kita enggak tahu. Kapan kira-kira si Aceh tahu bahwa Sipu itu sedang mengincar daripada Raga Aceh ini? Melok nih ya, loh. Setelah dia itu ditangkap, pelan-pelan Sipu akan membuka nanti. Gitu. Kepada si ASEAN pelan-pelan tahu semua dan kita yang menyaksikan juga tahu satu persatu Sipu datang kita tanya siapa dia. Ya, kita kalau ngelihat sih tahu itu akan kemasukan Sipu kan? Iya. Kita yang orang luar tahu dia Iya. yang baru ketangkap itu dia sebentar menangkap enggak tahu. Nggak tahu ya, Ya. kayak gelap semua ya. Nah, kira-kira yang Aceh rasakan pada waktu itu seperti apa? Gitu? Tantung aja sih ngisi loh yang mana ini. Tanggung tidak lagi ngerti ya. Semua nggak tahu bang. Kalau dia tuh apa 100% ditangkap gitu nggak tahu. Iya. Berarti tidak dirasakan sama sekali Nah. ya. Setelah Paling dia keluar capek gitu aja yang didapat. paling yang dirasakan terakhirnya itu capek ya, Iya, iya. capek ya. Iya. Karena energi. Iya, Dia iya. waktu mau masuk itu perlu energi besar. Nah, kemudian juga kita perlu tahu ya, Sipu yang memasuki Raga Aceh ini laki-laki atau perempuan? Ada duanya ada.
Dua-duanya ada ya. Ada Pak Kung dan ada Dewi. Gitu. Nah si Aceh taunya bahwa ini Pak Kung laki-laki, kemudian ini Niang-Niang atau Dewi. Ini taunya bahwa ini yang masuk tuh dari mana? Bagaimana nih? Dia begini bang, kalau dia baru-baru dia kurang tahu. Misalnya kalau dia udah lama, ini yang masuk kayaknya gimana dia tahu kan. Nah, setelah berapa tahun dia akan tahu nih yang datang. Oh ini bukan dia nih, yang datang siapa? Tapi masih nebak-nebak, nebak-nebak gitu. ya. Nah, Karena gaya masuk tuh nggak sama semua sih. Beda-beda ya. Beda. Nah ini kita banyak juga lihat ya, biasanya sipu satu, sipu yang kedua, yang ketiga masuk. Biasa dialek bicaranya sama. Ya. Nah kemudian gaya geraknya pun sama dan sebagainya. Ini kayaknya beda-beda gitu ya. Memang saya perhatikan kemarin waktu acara ulang tahun juga, saya lihat ini memang agak galak tuh. Diajak ngomong aja enggak ya. Sebenarnya bukan galak. Kadang-kadang sifu datang itu memang dia punya gaya tuh begini. Karismatiknya lah ya. Dia memang begini datangnya. Makanya tiap sifu begitu datang lihat gerakannya kita tahu bahwa ini si ini yang datang, ini si itu yang datang. Sampai saya enggak berani dekat si Aceh ini. Apalagi mau ajak salaman ya. Lihat muka si Aceh udah kayak muka mau perang aja kan. Ini. Matanya jadi gede. Iya benar. Nggak ada sepatah kata pun yang memang dapat kita mengerti karena bahasanya beda sekali ya. Iya. Ini saya sendiri pun heran sampai pemikiran saya ini mungkin raja burung atau apa karena guru banyak ada, gitu. Ada ular satu. Bahasanya banyak pakai ruk gitu loh. Nah kemudian sampai saat sekarang apakah Aceh sudah merasakan manfaat Aceh menjadi tatung? 啲小嘅好處嘛嘛，你手機啊，咩有叫音咯嗬。thêm cái là chậm chi mấy cái kan châu cua Nah, châu cua yang jelas pertama si Asen bilang manfaat yang terasa dia kemana-mana selalu merasa dilindungi, selalu diikuti lah kayak ada apa-apa tetap langsung dilindungi itu yang pertama. Ini perlu diingat-ingat ini ya sahabat ya netizen ya, jangan coba-coba dekat sama si ibu ini ya. Ini ibu ini sudah ada yang ini memperhatikan bodyguard tak nampak ini ya. Ini ya tetap lah ya, apapun persoalannya sifu selalu akan memberikan kesejahteraan pada ini raganya. Yang jelas, makanya sebagai seorang tatung, kalau sifu kita sendiri nggak bisa lindungi kita sendiri, gimana mau nolong orang? Iya ya. Ini satu hal yang paling penting ini. Ya berarti sifu itu pertama ya jangan membantu orang dulu lah, bantulah. Tetap bantu, maksudnya misalnya kalau raganya sendiri dia nggak bisa bantu, gimana mau bantu orang? Ini kan satu hal yang sangat sederhana sekali ya. Hal yang sepele, tapi ya disitulah kita akan melihat bahwa sifu ini benar-benar konsisten atau enggak ya. Tapi memang semua sifu sih konsisten. Tapi kadang-kadang juga ada pengaruhnya Bang Niko. Kecuali gini, si Sarung ini selalu nentang. Nah ini yang saya maksud yang ya. Bisa. Sifu pesat ini dia nggak mau. Nggak mau. Dia mau nentang terus. Ya, gimana nggak marah? Disuruh jangan kawin. Disuruh jangan nikah. Sama Jit Jong wah. Nah, ini juga yang perlu jadi perhatian bagi sahabat-sahabat tatung ya. Ya tolong apapun yang menjadi satu perintah daripada sifu tadi haruslah benar-benar diperhatikan dan disiplini. Jangan sampai ditebengkalaikan. Kenapa? Ya sama aja kalau kita sebagai manusia ini, kalau kita berpesan sesuatu pada seseorang mengabaikan ya juga kita juga tidak akan bisa menghargai orang itu kan begitu. Ya kurang lebih gitulah kira-kira ya. Nah kemudian saya mau tanya lagi sama si Aceh ini, Aceh sampai hari ini sudah pernah belum melakukan pengobatan Aceh? Ya, kalau untuk di khusus di spesial di dalam kelenteng ini belum, karena memang kita masih ada bagian-bagian sifu yang datang untuk mengobati. Kecuali memang pas kebetulan yang bersangkutan nggak ada ya bisa. Oh berarti di sini kebetulan masih ada yang senior, Iya, benar, lah yang melakukan pengobatan.
Tapi kalau senior Lagi memang ada nggak keluar sempat, kota, ya, pas mendadak orang Ya. sangat perlu sekali ya bisa. nggak berarti di sini selalu siap sedia ya. Siap, Karena saya biasanya tahu saya di Top Up Senkyun ini bukan satu orang tatung ya, Iya. tapi ada beberapa tatung termasuk Nikokan juga tatung di No, sini. no, 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 Gitu. Bener nggak Bu? Ibu udah senyum-senyum ketawa, berarti Ibu pernah tahu nih bahwa Nikokan ini pernah tatung di sini. Iya kan Bu? Ah. Phương theo câu vậy mà. Tapi dia selama ini selalu melakukan pembohongan publik. Dia mengatakan dia bukan tatung. Ini salah satu fakta ya, yang tidak bisa dipungkiri oleh Nikokan. Ini orang sudah 73 tahun, tidak bakal untuk berbohong. Jadi pernah tatung ya Bu ya? Iya. Ibu dia senyum-senyum aja. Ini tandanya namanya orang tua ya, begitulah ya. Kadang-kadang bahasa tidak dijelas-jelaskan, tapi dengan gerak-gerik beliau ini juga suatu pernyataan yang jelas. Nikokan juga seorang tatung ya. Nah, kemudian kembali lagi ke Aceh ini ya. Ceh. Sampai hari ini Ceh, kalau Aceh sakit apakah bisa minta bantuan dengan Sipu? Jelas tetap berdoa dulu sama situ. Kiang này bác sĩ như còn này lý tiêu Nah. con tuổi. Nah, maksudnya kalau misalnya untuk yang agak gampang, yang gaib ataupun yang sakit ringan, kecuali yang kelas berat dalam masalah dalam organ tubuh ya, itu biasa Sipu juga ngomong coba periksa ke dokter gitu. Oh gitu ya, berarti Dokter dia juga nggak mati, Sipu juga nggak mati-matian, dia mau genggam habis. iya. Kalau di luar dari dia punya kemampuan, tetap dia akan tunjuk jalan gitu. Iya, bener juga tuh ya. Berarti Sipu juga mengarahkan ya, Iya. selain melakukan. Misalnya perlu yang ronsen punya, yang dia tip untuk yang urat-urat, tetap dia akan pesan supaya lebih jelas ada gambarnya, ada Iya. apa. Karena banyak saya lihat itu tatung kalau sakit selalu cari tatung yang lain ya. Iya, kadang-kadang kan ya seperti biasa, Bang, kita bengkel sepeda, bengkel motor. Iya. Sepeda kita rusak ya kita bawa ke bengkel sepeda, motor rusak bawa ke bengkel motor. Iya, begitulah spesialnya ya. Ya, spesialnya. Spesialnya. Nah, kemudian saya ingin juga tahu nih, sampai hari ini yang tidak boleh si Aceh makan nih apa kira-kira? Itu pantang kalesian sawah. Kalesian sawah. Kalau di kami nih terus terang Bang ya, nggak pernah ada pantang makan. Nah, ini si Mami udah ketawa-ketawa. Ini Mami senyum-senyum nih. Nah, inilah ya, kita lihat memang benar sekali ya, keceriaan wajah itu selalu senyum, selalu riang, tertawa, apapun dalam kondisinya seperti apapun. Ini akan menyehatkan wajah kita dan diri kita. Ini contoh nih ya, contoh saya lihat dari tadi saya datang sampai saat sekarang, dan beberapa waktu yang lalu saya ke sini. Saya melihat seorang ibu yang satu ini tidak pernah dengan wajah yang cemberut dalam kesulitan apapun. Ya. Ini beliau selalu tersenyum ya, walaupun senyumnya, tertawanya tak kedengaran sedikit pun suaranya ya. Itu. Oke, ya sahabat netizen, demikian bincang-bincang kami di pagi hari ini mengawali yang sebentar lagi akan dilakukan ulang tahun dari Top Up Senkyun. Nah, kita awalilah dengan bincang-bincang ini, terutama kepada ibu yang cantik ini ya. Ini ya, mudah-mudahan apa yang kami bicarakan, kami bincangkan pada pagi hari ini benar-benar dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kita ambil hikmahnya. Yang baik kita ambil, yang kurang baik kita buang jauh-jauh. Ngapain dipelihara ya, yang tidak baik itu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita menunggu bagaimana kondisi malam ini, keadaan malam ini, kedatangan sahabat-sahabat tatung yang ada di kota Singkawang, yang memang cukup untuk memeriahkan ya ulang tahun ini. Tidak mengurangi rasa hormat dari Top Up ini, kelenteng Top Up. Tetap menyerukan, jangan lupa ya.
ikutilah ya protokol kesehatan. Karena apa? Sehat itu lebih penting ya. Betul, nomor satu. Ya, demikian. Yang jelas itu selain nomor satu kita juga selalu mendukung pemerintah. Iya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Demikian bincang-bincang kami di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Thank you.